warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 4 dan bab 5 dari mata kuliah Teknik Frekuensi Tinggi dan Gelombang Mikro. Di mana bab 3-nya yaitu berjudul bab 3, bab 4-nya berjudul Analisis Teoritis Rangkaian Resonansi dan bab 5-nya berjudul Jaringan Penyesuaian Impedansi. Perkenalkan dulu, nama saya Citra Dewi Savitri dan teman saya Hari Pradipa Jayagiri. Oke, ini dimulai dari bab 4 dulu dengan judul Analisis Teoritis Rangkaian Resonansi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hari Pradipa Jayagiri. Baik, saya izin masuk untuk menjelaskan judul pertama pada bab 4. Pada presentasi ini saya akan membahas analisis teoritis rangkaian resonansi dimulai dari paling sederhana yaitu model komponen terpusat atau rumput elemen, kemudian naik menuju teori gelombang pada jalur transmisi hingga ke level tertinggi yaitu resonator microwave yang dianalisis menggunakan persamaan Maxwell. Presentasi ini menunjukkan bagaimana model rangkaian berubah dan berkembang mengikuti kenaikan dasar frekuensi. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Di sini kita akan masuk ke dalam konsep fundamental resonansi. Kita dibagikan menjadi tiga kolom. Setiap kolomnya definisi, yang kedua kondisi matematis dan derivasi frekuensi. Jadi untuk definisinya ini sendiri adalah resonansi kondisi pertukaran energi periodik antara indikator dan kapasitor. Jadi intinya ya pada indikator energi disimpan dalam medan magnetik. Ya, untuk rumusnya adalah 1/2 L1 kuadrat. Nah, sementara pada medan listrik dalam kapasitor energi disimpan sebagai medan listrik dengan rumus 1/2 CV kuadrat. Lalu berikutnya pada kondisi matematis. Jadi kondisi resonansi terjadi masih di sini ya. Kondisi resonansi terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, yaitu rumusnya adalah SL sama dengan SC. Maksud saya SL sama dengan omega L dari XC 1 dibagi per omega C. Jadi sehingga pada resonansi berlaku persamaan omega L 1 per omega C. Nah, dari persamaan ini kita dapat menghitung frekuensi resonansi, yaitu F0 sama dengan 1 dibagi 2 akar LC. Jadi pada frekuensi inilah pertukaran energi antara L dan C terjadi secara maksimal. Nah, untuk kondisi derivasi frekuensi resonansi dari penjelasannya adalah dengan mengatur ulang persamaan kondisi resonansi kita mendapatkan frekuensi sudut resonansi. Lanjut. Nah, untuk pada slide 3 yaitu adalah teori rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri impedansi totalnya adalah Z sama dengan R J omega L minus 1 per omega C. Yaitu kalau disimpulkan seperti itu cara membacanya. Jadi pada frekuensi resonansi nilai omega L sama dengan 1 per omega C, sehingga bagian imajiner akan menjadi 0. Nah, karena itu impedansi rangkaiannya hanya tinggal Z sama dengan R aja, yaitu impedansi minimum. Nah, dalam kondisi ini arus yang mengalir menjadi maksimum karena mengikuti hukum Ohm. I maksimum sama dengan V dibagi R. Ya, itulah sebabnya rangkaian seri disebut akseptor sirkuit karena menerima atau melewatkan sinyal pada frekuensi resonansinya. Lanjut. Nah, lalu kita masuk ke dalam rangkaian resonansi paralel. Untuk konfigurasi paralel, kita lebih mudah memakai admitansi dengan rumus Y 1 per R tambah J omega C minus 1 per omega L. Jadi pada frekuensi resonansi nilai suspetansi atau bagian imajiner menjadi 0 ya.
sehingga admitansi total menjadi minimum. Y minimum sama dengan 1/R. Karena impedansi adalah kebalikan dari admitasi, maka Z maksimum, Z max sama sama dengan R. Itulah sebabnya rangkaian paralel disebut rejector circuit, karena pada frekuensi resonansi rangkaian terlihat seperti hambatan besar yang menolak arus dari sumber. Lalu lanjut, Cid. Nah, ini ada parameter kinerja teoritis, jadi faktor kualitas atau Q dan bandwidth ya. Faktor kualitas atau Q mendeskripsikan seberapa baik energi dapat disimpan. Ya, rumusnya adalah Q sama dengan 2Pi kali energi tersimpan dibagi energi hilang per siklus. Jadi jika Q tinggi, energi hilang sedikit sehingga respon frekuensi menjadi sangat sempit dan tajam. Jika Q rendah, energi cepat hilang dan respon frekuensi jadi lebar. Hubungan Q dan bandwidth adalah bandwidth sama dengan F0 dibagi Q. Jadi dengan kata lain ya, semakin tinggi Q, semakin kecil juga bandwidthnya, begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Ada batasan model komponen terpusat ya, jadi di sini lebih ke analisis track off-nya dari sebuah komponen terpusat, yaitu dari lumpur elemen. Jadi titik kegagalan dan konsekuensinya itu ada dua. Yang paling inti yaitu fase bervariasi dan juga radiasi dan kapasitansi parasitik. Jadi kegagalan ini memaksa kita untuk menyalakan hukum Kirchhoff yang bersifat terpusat dan beralih ke model yang memperlakukan tegangan dan arus sebagai gelombang yang berhambat. Ya, bisa lanjut. Nah, ini langsung slide berikutnya adalah teori coupling ya, atau transfer energi antar resonator. Jadi coupling atau pengendingan terjadi saat dua indikator berdekatan dan saling mempengaruhi melalui medan magnet. Ini dinyatakan dengan induksi mutual atau M, yaitu untuk analisis. Pengertian dasarnya. Jadi selanjutnya, karena adanya rangkaian sekunder menyebabkan impedansi pantulan atau refleks impedance ke rangkaian primer. Jadi ZR sama dengan Z sekunder kali omega M kuadrat gitu. Jadi jika couplingnya tepat disebut critical coupling, maka transfer daya menjadi maksimal. Jika couplingnya terlalu kuat atau over coupling ya, maka daya puncak terpisah menjadi dua titik sehingga responnya menjadi double kali N. Lanjut. Lalu berikutnya ada resonator jalur transmisi atau dari teori gelombang berdiri. Jadi pada dasar teorinya jalur transmisi seperti kabel koaksial memandu gelombang elektromagnetik. Jadi ketika gelombang ini mencapai ujung jalur, maka sebagian atau seluruh energinya akan dipantulkan kembali. Lalu ada yang kedua dari superposisi gelombang. Jadi superposisi antara gelombang yang merambat maju V plus dan sebaliknya V min yang dipantulkan menciptakan pola gelombang berdiri atau standing wave. Jadi kondisi ini dikatakan menjadi kondisi resonansi. Jadi resonansi ini terjadi pada frekuensi di mana jalur L adalah kelipatan bilangan bulat dari setengah panjang gelombang yang disesuaikan dengan kondisi batas. Jadi refleksi berulang kali memperkuat amplitude dari gelombang itu sendiri. Lanjut. Nah, dari beberapa slide kita dapat rangkuman dari evolusi model. Jadi dibagi 3 poin utama, frekuensi rendah, tinggi, sampai microwave. Jadi untuk frekuensi rendah itu model komponennya terpusat ya, kayak tadi lumpur elemen. Jadi landasan teorinya adalah hukum arus dan tegangan Kirchhoff. Lalu ada frekuensi tinggi, model komponen terdistribusi atau distribut elemen. Landasan teorinya persamaan telegrapher, turunan dari Maxwell untuk gelombang terpadu. Dan yang terakhir frekuensi microwave, ya, model medan elektromagnetik. Dan landasan teorinya persamaan Maxwell-nya secara penuh. Ya, itu saja ya. Oke, terima kasih teman-teman.